Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Yohanes 5 ayat 14 yang berbunyi, "Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah doa yang sesuai dengan kehendak Allah dikabulkannya. Di antara kita umat manusia tanpa kecuali bagi kita sebagai pribadi orang yang mengaku beriman dan percaya kepada Kristus, masih saja selalu mempertanyakan apakah Allah benar-benar mau mendengarkan doa-doa kita. Di dalam Alkitab terdapat ada banyak sekali contoh bagaimana Tuhan Allah Bapa kita itu berkenan untuk menyendengkan telinganya guna mendengarkan tentang rintihan umat Israel, umat pilihan Allah yang diperbudak di tanah Mesir. Keluaran 2 ayat 24. Allah mau mendengar seruan Musa di Gunung Sinai. Ulangan 9 ayat 19. Allah mau mendengar permohonan Yosua di Gilgal. Yosua 10 ayat 14. Allah mau mendengarkan doa Hana, istri Elkana itu meminta anak. 1 Samuel 1 ayat 10 sampai 17. Allah mau mendengar akan teriakan Raja Daud yang memohon agar diselamatkan dari ancaman pembunuhan Raja Saul. 2 Samuel 22 ayat 7. Oleh sebab itulah sesungguhnya melalui dan di dalam nas renungan kita ini, Tuhan Allah Bapa kita itu, Dia pasti mau mendengarkan dan mengabulkan doa permohonan kita umatnya, sebagaimana di dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 ini sebagai nas renungan kita mengemukakan dengan kuat bahwa Ia mau mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya saja. Kata mengabulkan itu berarti menaruh perhatian dan menanggapi setelah mendengar. Ketika kita datang kepada Allah Bapa hari ini dan seterusnya kelak, kiranya kita selalu memiliki keyakinan bahwa sebagaimana telinganya mendengar permohonan umatnya di sepanjang zaman, maka Dia juga pasti mendengar seruan permohonan kita. Dan ingatlah selalu apa yang dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 14 ini, bahwa hal yang kita harus lakukan di dalam memohon melalui permintaan doa kita adalah, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, syukur dan terima kasih bila kami juga merasakan bahwa Tuhan tidak pernah tidak mendengarkan doa-doa kami. Engkau senantiasa menyendengkan telingamu untuk mendengar suara permohonan kami, terlebih pada saat ini apabila kami mengalami hal yang sangat membuat kami hidup tidak indah karena gangguan, sakit, penyakit jasmani maupun juga sakit penyakit rohani khususnya, supaya kami sungguh-sungguh tetap berharap kepadamu melalui doa itu. Pasti Tuhan mau mengabulkan apa yang kami pinta dan doakan kepadamu, karena apabila kami menyadari bahwa doa permohonan kami, permintaan kami kepadamu dapat Tuhan kabulkan, hal itu semua harus menuruti kehendak Tuhan, bukan memaksakan kehendak kami sendiri. Karena kami percaya Tuhanlah yang memberi hidup kepada kami. Tuhan tidak hanya menciptakan kami, tapi Tuhan juga memelihara dari selama-lamanya sampai selama-lamanya akan diri kami
yang sungguh bahwa gambar dan rupa Allah itu telah Tuhan pulihkan melalui kebangkitan Tuhan Yesus yang telah membangkitkan kami dari kuasa kematian. Tuhan memulihkan akan apa yang menjadi gambar dan rupa Allah, yaitu kemuliaan dalam diri kami, yaitu ketika kami juga merasakannya dan melakukan apa yang menyangkut hidup ini yang sesuai dengan gambar Allah itu sendiri adalah selalu menuruti, melakukan apa yang menyangkut kehidupan ini sesuai dengan kehendak-Mu, bukan menurut kehendak kedagingan kami umat manusia. Dan pastilah hal itu dapat kami sungguh-sungguh alami dan nikmati di dalam hidup kami sehari-hari. Kini kami permohon supaya Tuhan berkenan juga untuk memungkinkan kami selalu ingat untuk memperlakukan hidup ini, belajar dari contoh dan teladan para tokoh-tokoh Alkitab, tokoh-tokoh orang yang sungguh-sungguh menyatakan iman percayanya yang memang pantas untuk kami contoh teladani dalam kehidupan sehari-hari, supaya kami tidak melakukan apa yang bertentangan atau yang menjadi kekejian bagi Tuhan Allah Bapa yang senantiasa hadir dalam hidup kami melalui dan di dalam Yesus Kristus. Dan hanya dalam pertolongan Roh Kudus kami tahu bahwa Tuhan sudah menjanjikan kepada kami, jika kami meminta, memohon melalui doa-doa kami kepadamu dalam nama Tuhan Yesus, pasti Tuhan akan melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu itu. Sambut apalah doa kami, sempurnakan dan kabulkan Bapa. Pasti Tuhan akan melengkapi, menyempurnakan doa kami, karena kami mohon satu-satunya nama di atas segala nama, Yesus Kristuslah yang menjadi pengabul atas doa kami. Amin.